Elbas FM selalu mengudara untuk Anda. Alhamdulillah, mungkin Allah mengamanahkan Duta Santri kepada saya. Alhamdulillah, luar biasa ini ya. Boleh rekan setia ambil motivasi yang sudah diberi ya dari Mas Ilham dan Mbak Indah Nur Pratama ini. Nah, jadi selama mengikuti Duta Santri ini proses Duta Santri 2021 yang diselenggarakan oleh IPPNU ini, boleh nih diceritakan apa saja sih kayak mungkin ada debat kah atau fashion show kah di dalam perlombaan Duta Santri ini, atau baca kitab kah? Boleh deh diceritakan dari Mbak Indah dulu deh. Itu pertama tuh ya seperti Miss Universe gitu, perkenalan. Terus sebenarnya kriterianya tuh banyak kemarin, tapi mungkin karena waktu jadi agak terpotong sedikit, tapi nggak apa-apa lah. Itu ada baca kitab kuning sama maknanya. Dan yang kedua itu unjuk bakat. Apapun boleh, itu unjuk bakat. Ya, apapun bakatnya bisa ditunjukkan semaksimal mungkin. Bukan bakat yang kita bawa dari lahir ya. Maksudnya bukan bakat di tubuh ya ini ya, rekan setia. Bakat ya, contohnya nih kayak apa nih? Kalau Mbak Indah sendiri kemarin apa nih? Saya kemarin pidato bahasa Inggris. Oh, pidato bahasa Inggris. Ya. Berarti ini speak English-nya kayaknya oke nih. Insya Allah ya, sampai bisa pidato ya. Selanjutnya tuh apa lagi tuh Mbak? Setelah itu untuk yang finalisnya itu debat. Oh, debat ya. Debatnya ini kemarin pasti ada isu dong ya. Isunya apa yang diangkat kalau untuk yang putri itu tentang pemulangan santri dari pondok waktu corona. Boleh deh cerita sedikit nih Mbak. Itu kemarin mosinya itu tentang bagaimana pendapat kami tentang santri yang dipulangkan dari pondok tapi biayanya hanya dipotong 10%. Nah, kalau itu menurut saya ya tentang itu mungkin kita sebagai santri mungkin itu salah satu cara untuk membantu pemerintah agar mengurangi penyebaran COVID. Untuk masalah biaya, kalau saya sendiri menganggap disedekahkan aja sama pondok gitu. Karena untuk ilmu kan. Iya. Semoga jadi amal jariah. Oh begitu ya. Jadi isu yang diangkat ini mengenai pemulangan santri pada masa COVID-19 kemarin ya. Pasti seru ya kalau bisa nonton debatnya ya. Atau rekan setia boleh nih baca berita mengenai Duta Santri 2021 ini di Bengkulu Today. Kemarin ada ya, udah masuk ya di media online ya. Nah, untuk Mas Ilham sendiri nih, Mas yang hitam-hitam manis ya. Hitam-hitam manis dari Jawa kayaknya ya Mas ya. Alhamdulillah ya. Iya nih. Bagaimana proses mengikuti Duta Santri ini ya? Kalau Mbaknya tadi pidato bahasa Inggris ya. Kalau Masnya sendiri bagaimana nih? Ya sebelum mengikuti lomba kan pasti sudah disediakan kriterianya gimana. Jadi kemarin tuh sebelum ikut lombanya sudah disiapkan kriterianya harus bisa menggunakan 3 bahasa. Bahasa Indonesia, Inggris, dan Arab. Lalu yang setiap santri harus bisa ceramah. Karena untuk menyampaikan ilmu kan pasti harus berbicara di depan orang banyak ya. Public speaking-nya harus bagus. Lalu harus mempunyai bakat. Harus bisa membaca kitab kuning. Terus kemarin waktu sebelum perlombaan itu ada hafalan Yasin dan membaca Al-Quran. Namun ketika di ajang lombanya karena mungkin kekurangan waktu jadi ada beberapa yang dihapus atau ditiadakan seleksinya. Jadi
Jadi untuk penampilan bakat sendiri Masnya apa ini? Alhamdulillah kemarin saya menampilkan pidato bahasa Arab. Masya Allah, ini lengkap ya rekan setia, ada yang bahasa Inggris, ada yang bahasa Arab. Saya bahasa Indonesianya. Saya ini santri juga ini rekan setia. Santri dari pesantren kilat ini. Bukan santri mondok ceritanya ya. Oke, itu ya. Untuk keluarga sendiri, tanggapan dari orang tua ya, bagaimana ini? Pasti udah tahu nih ya orang tuanya masing-masing kali ya. Atau nggak dikasih tahu orang tuanya ketika mengikuti? Dikasih tahu alhamdulillah. Dikasih tahu ya, alhamdulillah ya, dikasih tahu orang tuanya. Dan bagaimana perasaan orang tua saat tahu anak-anak kebanggaannya terpilih menjadi Duta Santri 2021 nih? Boleh Mas Ilham ceritakan ya? Waktu sebelum mengikuti lomba, saya sudah mengabari orang tua saya bahwa saya akan ikut lomba Duta Santri dan meminta doa restu pastinya ya, ya agar orang tua kita mendoakan, karena doa yang mustajab adalah doa yang ikhlas dan tulus dari yang diucapkan oleh kedua orang tua kita. Iya. Jadi pastinya kita harus minta doa dulu sama orang tua. Jadi waktu orang tua saya tahu saya ikut lomba, orang tua saya sangat mengapresiasi dan memberikan semangat kepada saya, dan pastinya mendoakan yang terbaik untuk anaknya. Dan setelah ikut lomba, dan alhamdulillahnya akhirnya saya bisa dikatakan menang. Lalu ya orang tua ketika melihat anaknya berhasil mendapatkan juara atau pastilah bahagia, yang namanya orang tua. Apalagi ketika anak yang telah mereka didik, mereka besarkan, membuat mereka bangga, otomatis orang tua tersebut, orang tua manapun pasti akan bangga ketika melihat anaknya berhasil. Jadi itu ya, pastinya meminta restu orang tua sebelumnya ya. Dan untuk Mbak Indahnya ya, ini kebalik-balik karena sama I ya. Ada Mas Ilham, ada Mbak Indah ya. Mbak Indahnya sendiri boleh cerita nih. Iya, saya juga sebelum mengikuti lomba saya sudah minta doa restu sama orang tua. Juga diminta semangat sama teman-teman juga. Itu karena rumah saya jauh dari itu, jadi mungkin cuma lewat telepon aja. Tapi alhamdulillah mungkin doa beliau terkabulkan dan saya bisa menang. Setelah itu bahkan saya belum mengabari karena nggak bisa menelpon, tapi orang tua saya udah tahu lewat kabar-kabar berita yang tersebar. Sudah lihat berita duluan ya, sebelum anaknya sendiri yang menelpon begitu ya. Jadi ini rekan setia ya, yang bisa kita petik, jangan lupa birrul walidain ya. Betul nggak ya Mbak ya Mas ya? Birrul walidain, jangan lupa untuk minta restu orang tua. Jadi setiap perjalanan kita itu disertai oleh doa orang tua kita. Ini luar biasa ya, banyak ilmu yang bisa kita ambil, motivasi dari kedua santri Madrasah Aliyah J Al-Haq Bengkulu ini ya. Nah, pastinya dukungan orang tua, doa orang tua tadi ya, alhamdulillah mereka mendapatkan dinobatkan sebagai Duta Santri 2021. Kalau untuk rewardnya sendiri nih, boleh cerita nih, mungkin nanti kan ada rekan setia yang mau ikut nominasi Duta Santri di tahun depan. Apa saja sih yang bisa didapatkan ketika menjadi Duta Santri 2021 ini tadi? Boleh Mbak Indahnya ini ceritakan? Rewardnya itu ada piala Duta Santri, itu putra putri, terus piala bergilir, sama ada uang pembinaan 200.000. Alhamdulillah ya, mungkin kedepannya nanti penyelenggara bisa kerjasama lagi ya, biar uang pembinaannya naik dan bisa memotivasi yang lain untuk ikut Duta Santri di tahun selanjutnya ini ya. Oke, nah setelah jadi Duta Santri Bengkulu ini ya, Duta Santri 2021 Bengkulu ini, kedepannya ini apa yang akan dilakukan, ataukah akan mengikuti Duta Santri Nasional? Ada ya Duta Santri Nasional? Ada ya? Ada. Oke. Apa nih? Apa mengikuti langsung atau mungkin ada yang perlombaan lain yang ingin dikejar? Boleh Mas Ilhamnya? Kalau masalah Duta Santri Nasional,
kurang tahu ya, karena tahun 2022 sebelum Duta Santri dilaksanakan pastinya kami sudah lulus dari pondok dan nggak tahu nanti akhirnya kami mau kemana. Kalau kami sudah nggak di pondok lagi dan kami nggak tahu itu masih boleh atau tidak. Jadi kami ya belum bisa. Di mana saja dan kapan saja, pastikan Anda selalu menyimak 97.6 Radio Elbas FM. Bagi saya, seorang guru adalah pembuat fondasi bangsa. Dari mereka kita mendapatkan generasi baru yang siap membangun suatu bangsa. Dari merekalah bangsa ini berkembang. Sebesar itulah jasa mereka. Dari besarnya jasa yang mereka berikan, sangat sedikit apresiasi yang kembali kepada mereka. Untuk itulah saya menganggap mereka sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Demi mencerdaskan anak bangsa. Demi mencerdaskan anak bangsa. Demi mencerdaskan anak bangsa. Untuk guruku, terima kasih.